Oke, assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dalam mapel ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Ini sering keluar di UTBK. Apa yang akan kita pelajari adik-adik? Yang pertama tentang pengertian kebijakan moneter, kemudian macam-macam kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, peranan kebijakan moneter, instrumen apa saja yang ada di kebijakan moneter, kemudian pengertian kebijakan fiskal, terus lembaga apa yang menangani kebijakan atau yang berperan dalam kebijakan fiskal, macam-macam kebijakan fiskal ya, ini harusnya fiskal. Kemudian tujuan kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, komponen yang ada di dalam kebijakan fiskal, dan tentunya kita akan membahas soal-soal. Oke, langsung ke pengertian kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, dalam hal ini adalah bank sentral ya, bank sentral atau yang sering disebut dengan BI atau Bank Indonesia, untuk mengatur atau mengawasi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Nah, ini pelaku dalam kebijakan moneter adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi kebijakan ekonomi pemerintah tadi ada dua, kebijakan ekonomi moneter. Nah, ini yang berperan atau pelakunya ya sebagai pemangku kebijakan adalah pelaku kebijakannya adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sedangkan kebijakan fiskal nanti pelaku kebijakannya ya, peran kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Nah, ini mewakili pemerintah. Nah, kemudian macam-macam kebijakan moneter ya, terdapat dua macam kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI atau Bank Sentral atau Bank Pusat. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraktif. Apa kebijakan moneter ekspansif ya? Nah, kalau kebijakan moneter kontraktif ya, ini dari bawah dulu. Ini singkatannya MKI, nanti biar ingat terus, MKI berarti moneter kontraktif, itu untuk kebijakan untuk menangani masalah inflasi. Ini kebijakan yang dilakukan pemerintah atau dalam hal ini BI atau Bank Sentral ya, dalam hal posisi keuangan atau posisi ekonomi negara dalam keadaan inflasi. Inflasi itu harga-harga mengalami kenaikan. Inflasi itu harga atau P mengalami kenaikan. Berarti kalau ekspansif itu kebijakan yang dilakukan BI atau Bank Sentral ya, dalam kondisi ekonomi, ini kondisi ekonomi yang lawannya inflasi adalah deflasi. Deflasi itu berarti posisi keuangan ya, uang yang beredar itu lebih sedikit daripada jumlah barang. Nah, ini sering dipakai kebijakan ini dalam kondisi resesi ekonomi. Terus banyak pengangguran. Kalau di sini kebalikannya, jumlah uang yang beredar banyak, nanti BI mengusahakan agar jumlah uang yang beredar berkurang di masyarakat. Oke, intinya singkatannya disingkat MKI, ngapalin satu aja ya. Moneter kontraktif berarti inflasi. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter, apa tujuannya? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat
ketika ada intervensi atau campur tangan pemerintah, dalam hal ini bank sentral, dalam kebijakan moneter. Kemudian meratakan pendapatan, ya, meningkatkan kesempatan kerja. Ini berarti moneter ekspansif, ya, biar semakin banyak. Menyeimbangkan neraca pembayaran, ada surplus, ada defisit, ya. Misalkan posisi negara, ya, negara Indonesia sekarang lagi ada wabah COVID, ya, ada wabah COVID-19. Nah, tentunya banyak PHK di mana-mana. PHK bisa menyebabkan, ya, pertumbuhan ekonomi semakin sedikit, ya, karena tenaga kerjanya banyak yang dikeluarkan. Nah, sehingga perlu ada campur tangan pemerintah. Dalam hal ini berarti pemerintah dalam hal Bank Indonesia harus mengenakan kebijakan moneter ekspansif. Dengan cara apa? Membantu yang terkena PHK, ya. Kayak kemarin misalkan PHK dikasih bantuan uang dari pemerintah, ya, dalam kondisi COVID-19. Kemudian ada yang gaji di bawah 5 juta, ya, diberi tambahan, ya, insentif dari pemerintah. Ini berarti posisi negara dalam hal ini melaksanakan program moneter ekspansif. Oke, kemudian peran kebijakan moneter. Nah, ini peranannya. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya gimana menjaga stabilitas ekonomi? Itu berkaitan sama keadaan ekonomi yang stabil. Keadaan ekonomi yang stabil berarti keadaan ekonomi yang sangat diidam-idamkan, sangat diharapkan. Pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa. Jadi pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang, ya, seimbang dengan pertumbuhan arus dan jasa yang tersedia. Nah, itu akan tercipta stabilitas ekonomi. Apalagi yaitu menjaga stabilitas harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Jadi harga suatu barang itu adalah hasil interaksi antara yang tersedia dengan jumlah yang beredar, ya, yang tersedia di pasar dengan yang beredar di pasaran, yang tersedia dengan yang beredar. Apa peranan kebijakan ekonomi moneter yang lain? Yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian yang stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Ini akan menambah, kalau keadaan ekonomi stabil, ada investasi. Tentunya investasi akan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Kemudian memperbaiki posisi perdagangan dan pembayaran masyarakat dengan cara meningkatkan ekspor. Ya, ini meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri, ya, mengurangi impor dari luar negeri. Oke, kemudian instrumen kebijakan moneter, ya. Instrumen adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Sentral atau BI, untuk mencapai kebijakan moneter. Ada 5 instrumen yang harus dilakukan
dalam rangka kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Apa operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Ini operasi yaitu menjual atau membeli surat-surat berharga. Apa saja surat berharga? Contohnya ada sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada surat berharga pasar uang SBPU. Ya, ketika posisi inflasi kan tadi jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang. Maka Bank Sentral atau BI melakukan kebijakan menjual surat berharga. Kenapa dijual? Agar jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Nah, jika keadaan deflasi, berarti BI harus membeli, ya, bukan menjual tapi membeli surat berharga atau surat berharga pasar uang. Tujuannya apa? Agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bertambah. Nah, kemudian apalagi kebijakan diskonto. Apa kebijakan diskonto? Diskonto adalah perubahan suku bunga. Ya, sama ketika posisi inflasi kan berarti jumlah uang yang beredar banyak daripada jumlah barang. Maka ketika posisi inflasi, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Tujuan agar uang yang beredar di masyarakat itu berkurang. Nah, nanti berlawanan lagi dengan deflasi. Kalau deflasi itu berarti jumlah uang yang beredar, ya, lebih kecil daripada jumlah barang, maka BI akan menurunkan suku bunga. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga adalah cadangan kas. Cadangan kas itu adalah kebijakan dari Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cash ratio. Jadi bisa menaikkan cash ratio atau menurunkan. Ya, ini sering disebut dengan giro wajib minimum atau GWM, ya, minimum. Kalau menaikkan berarti ini posisinya inflasi, jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang. Kalau menurunkan cash ratio berarti posisi deflasi. Ya, Bank Umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Jadi ini setoran Bank Umum ke Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif, ya. Kredit selektif itu berarti susah untuk meminjam atau posisi sebagai TIK, ya. TIK money. Nanti lawannya kalau mudah, ya, mudah ngredit. Nah, kalau mudah kredit berarti easy money. Easy money atau mudah kredit. Ini pasti posisi deflasi agar uang yang beredar di masyarakat bertambah. Kalau thick money berarti kredit selektif, ya, susah untuk melakukan kredit. Ini posisinya pasti inflasi. Nah, kemudian kebijakan yang kelima adalah imbauan moral. Imbauan moral
ya dari bank sentral mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara seperti pengumuman. Dilakukan pengumuman dari Gubernur Bank Indonesia, kemudian pidato, surat edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Apa isi pengumumannya? Isinya adalah pidato atau edaran yang dapat berupa ajakan atau larangan menahan pinjaman, tabungan ataupun melepaskan pinjaman, ya. Ini pidatonya mengenai suasana moneter, ya, bisa anjuran untuk menabung atau anjuran untuk melepaskan pinjaman. Nah, itu kebijakan moneter instrumennya. Kebijakan fiskal. Apa kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dan atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan belanja pemerintah. Penerimaan dalam hal ini biasanya disebut dengan pajak, ya, atau hibah bisa, atau pendapatan migas dari minyak dan gas, atau pendapatan non migas juga bisa, itu masuk ke penerimaan. Apa belanja pemerintah seperti subsidi, ya, BLT, bantuan langsung tunai, terus kemudian ada raskin, kemudian BPJS, ya, asuransi, BPJS, ya, sifatnya subsidi kepada masyarakat yang kekurangan. Macam-macam kebijakan fiskal sama dengan moneter. Kebijakan fiskal juga dibagi dua, ada fiskal ekspansif, fiskal kontraktif. Tadi diingat-ingat MKI, ya, moneter, kontraktif, inflasi. Ada kontraktif berarti inflasi, ini sama. Ada kontraktif tapi kebijakannya fiskal. Nah, ini kebijakan fiskal yang bertujuan. Nah, ini kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menanggulangi inflasi, atau posisi ekonomi dalam keadaan inflasi. Berarti jumlah uang yang beredar banyak. Berarti harus mengurangi subsidi. Ini berarti subsidinya dikurangi. Nah, kalau yang di sini fiskal ekspansi berarti kebalikannya. Berarti posisi, ya, ini mirip dengan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk ini menanggulangi deflasi, tapi kebijakannya fiskal. Deflasi, jumlah uang yang beredar sedikit. Gimana agar beredar banyak? Tambah subsidi, kurangi pajak. Nah, berarti kalau inflasi kurangi subsidi ditambah pajak, sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang. Oke, kemudian apa tujuan kebijakan fiskal? Ya, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika, ya, jumlah pendapatan, ya, atau GNP penduduk atau Gross National Product itu tinggi, ya, besar. Terus investasi, penanaman investasi juga semakin tinggi. Penanaman investasi akan mengurangi pengangguran. Ini mengurangi pengangguran. Jadi dengan pengangguran yang sedikit atau pengangguran, ya, dalam kondisi zero, tapi susah, ya. Misalkan pengangguran diminimalisir, ya, tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ibaratnya pertumbuhan ekonomi itu ditentukan salah satunya adalah dengan tingkat penghasilan penduduk.
pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan kebijakan fiskal lain adalah meminimalisir defisit anggaran negara. Ya, posisi defisit itu terjadi ketika jumlah penerimaan itu kurang dari jumlah pengeluaran. Jadi pengeluarannya besar dibanding penerimaan. Ini akan defisit. Maka negara berupaya mungkin untuk menambah penerimaan, ya, lewat kebijakan fiskal. Seperti sekarang ini dengan adanya pandemi, ya, pandemi COVID-19, itu posisi penerimaan negara bisa dikatakan minus, ya. Maka pertumbuhan ekonomi kita di 2021 ini minus karena tadi banyak adanya PHK, pengangguran, kemudian angka kemiskinan semakin tinggi. Ya, berarti dalam posisi resesi ekonomi. Kalau resesi ekonomi berarti perlu ada kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian meningkatkan laju investasi. Tadi banyaknya investasi yang masuk akan meningkatkan tadi peluang pekerjaan-pekerjaan baru sehingga pengangguran semakin sedikit. Pengangguran sedikit meningkatkan, ya, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Oke. Kemudian ini fungsi kebijakan fiskal. Ya, fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Ya, ada fungsi otoritas. Apa fungsi otoritas? Yaitu ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Ya, negara ini sebagai pedoman. Anggaran negara sebagai pedoman, ya, pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja negara. Kemudian ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dan perencanaan. Ini anggaran negara sebagai dasar manajemen, ya, sebagai dasar manajemen. Kemudian fungsi pengawasan. Apa fungsi pengawasan? Ketika anggaran negara sebagai pedoman menilai apa kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ya, apakah sesuai dengan yang ditetapkan. Ya, perlu ada pengawasan atau controlling. Kemudian fungsi alokasi, ketika anggaran dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Ini mengurangi pengangguran dan pemborosan negara. Kemudian fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Memelihara fundamental ekonomi. Stabilisasi, biar stabil. Kemudian fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan, ya, harus adil dan patut. Nah, itu fungsi kebijakan fiskal. Oke. Kemudian komponen dalam kebijakan fiskal. Ini ada 4 komponen utama dalam kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan perpajakan, ya. Tadi posisi inflasi sama posisi deflasi. Kalau deflasi berarti jumlah uang yang beredar harus diperbanyak. Diperbanyak berarti harus mengurangi pajak. Ini mengurangi pajak. Kalau ini berarti inflasi menambah pajak sehingga uang yang beredar berkurang. Kebijakan pengeluaran pemerintah, ya, tadi ada subsidi, ada BLT, kemudian kartu Indonesia Pintar, kemudian raskin, ya, beras miskin dan lain-lain.
kebijakan investasi ya, penanaman saham, kemudian mendirikan usaha baru. Disinvestasi yaitu bisa menjual katakanlah hasil atau aset negara. Tapi ini masih dalam pro kontra ya, bisa dijual atau privatisasi atau tetap kita beli lagi ya, seperti kasus kemarin Indosat. Nah itu sudah pernah disinvestasi ke negara lain. Kemudian pengelolaan utang atau surplus. Nah, utang atau kewajiban juga harus dikelola dengan baik untuk menuju ke surplusnya neraca pembayaran. Jadi diharapkan penerimaan negara kita itu lebih besar daripada pengeluaran ya, dianggap sebagai surplus.